Setiap kali dia baca, satu ayatnya dinaikkan 1 derajat. Terus aja begitu, sampai dia tiba nanti di tempat tertingginya surga. Sebagian ulama mengatakan, dinukil dari Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau tingkatan surga itu sejumlah ayat Al-Quran. Sehingga orang yang biasa membacanya dan mengkhatamnya, orang yang menghafal dan berarti pasti tempatnya paling tertinggi di surga. Karena satu ayat akan 1 derajat. Berarti dia kalau biasa mengkhatam, apalagi menghafalnya, maka dia akan sampai ke tempat tertinggi. Jadi berarti cara yang terbaik meninggikan derajat di surga adalah banyak membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Termasuk hari ini Allah masih memberikan kita umur di mana kita bisa menambah amal-amal saleh kita untuk memberatkan timbangan pada hari kiamat nanti, yang tentunya akan membawa kita kepada derajat-derajat yang tinggi di surga. Dan kalau seorang muslim masih tersibukkan dengan amal-amal saleh dari detik-detik hidupnya, itu berarti Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan Allah menginginkan kebaikan baginya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, bila seseorang hamba dicintai oleh Allah, Allah akan menggunakannya. Maka ditanyakan kepada beliau, seperti apa Allah menggunakan seorang hamba? Maka dijelaskan bahwasanya Allah akan menyibukkan dia dengan amal-amal saleh yang nanti dengan itu ditutup hidupnya, sehingga dia sibuk dengan amal-amal kebaikan tersebut. Nah, insya Allah kita berharap dengan kita duduk di sini dengan tujuan untuk memperdalam Islam dan ilmu agama kita, otomatis akan menambah iman yang akan mengubah semua pola pikir kita, pola hidup kita menjadi yang lebih baik, lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah nikmat yang tidak terhingga yang harusnya kita syukuri. Dan Allah memerintahkan kita agar selalu istiqamah sampai kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diucapkan salam hormat kepadanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Pertama-tama saya mohon maaf kepada majelis taklim ini karena sempat sekali atau 2 kali kita liburkan waktu itu karena ada 1 dan 2 hal, dan mudah-mudahan bisa dimaklumi karena ada hal-hal yang urgent yang harus kami selesaikan. Namun semua niat baik, ibu-ibu terutama yang menjadi panitia dan juga pengajian atau jemaah pengajian, sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat baiknya yang ingin mengurus, yang ingin datang, yang ingin mendengarkan, yang sudah mengorbankan waktu, tempat dan semuanya ini akan ada nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan lanjutkan bedah buku kita yang ditulis oleh Abdullah bin Ali Al-Ju'aithin ya. Di situ judulnya 62 amalan pembuka pintu surga, namun sudah kita luruskan tentunya ya. Kalau melihat daftar isinya, maka jumlahnya bukan 62 tapi 66. Ya, di 66, mungkin ini kekeliruan penerbit karena antara daftar isi dengan judul berbeda, tapi kita ikutin daftar isinya 66 amalan pembuka pintu surga. Kembali kami ingatkan ibu-ibu sekalian yang hadir di offline ini, sekaligus juga kita menyapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang online, kalau surga ini memang harus menjadi target utama setiap muslim. Tidak ada target kita di muka bumi ini kecuali masuk ke dalam surga di akhirat sana. Sehingga semua amal-amal kita, semua aktivitas kita selama di dunia, targetnya untuk masuk ke sana. Dan untuk masuk ke dalam surga harus menjadi orang baik. Istilah dalam agama kita adalah saleh laki-laki dan salehah bagi perempuan. Menjaga semua apa yang Allah perintahkan, dikerjakan, dan bahkan makin kita tidak memilah-milah, maka makin sempurna amal soleh tersebut. Maksudnya antara wajib dan sunnah. Ada orang kadang-kadang hanya fokus kepada yang wajib, maka juga tingkatan di surganya sesuai dengan kewajiban itu saja. Tapi ada orang yang terus mengejar yang terbaik, disempurnakan yang wajibnya dengan yang sunnahnya, maka tentu akan lebih tinggi derajatnya nanti di surga. Demikian pula dengan meninggalkan yang dilarang, baik itu haram. Ada orang fokus meninggalkan yang haram, maka itu sudah cukup. Tapi kalau ada orang mau lebih besar lagi pahalanya, yang makruh pun ditinggalkan. Seperti minum dan makan sambil berdiri misalnya, hukumnya makruh. Walaupun makruh dia tinggalkan, karena makruh mengerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Maka makin banyak kita menjaga semua ini, maka makin sempurna nanti balasan di akhirat sana. Yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian rahiman rahimakumullah, setiap amal soleh itu tidak bisa terulang.
Sebagai contoh misalnya yang terdekat tadi kita sholat duhur. Sholat duhur ini kalau ada orang misalnya masbuk 1 rakaat dan dia menambah 1 rakaat yang tersisa pada saat imam sudah salam. Berdosa nggak berdosa? Tapi tidak bisa disamakan pahala dia sama orang yang dari takbiratul ihram pertama imam. Pasti yang dari pertama takbiratul ihram imam itu lebih besar. Karena dari pertama takbir bersama imam di rakaat pertama sudah dicatat pahalanya. Sementara yang masbuk 1 rakaat dicatat setelah rakaat kedua. Nanti 1 rakaat yang dia tambah setelah imam salam itu seperti dia sholat sendiri. Maka berbeda pahalanya. Dan tidak bisa kita memundurkan waktu, meminta kepada imam misalnya, atau kita ubah jam mundur supaya kita bisa hadir dari awal, itu nggak bisa. Oleh karena itu setiap peluang amal saleh jangan disia-siakan karena tidak bisa terulang. Beda dengan dosa. Kalau dosa seseorang melakukan perbuatan dosa, kemudian Allah gerakkan hatinya untuk bertobat, lalu dia bertobat maka dimaafkan semua dosa masa lalunya. Nah, ini nanti akan membedakan derajat seseorang di surga karena amal-amal saleh yang dia sibuk mengejarnya. Setiap orang yang sibuk dengan amal saleh pasti jauh dari dosa, pasti jauh dari pelanggaran. Sebenarnya kita tidak butuh energi khusus untuk jauh dari dosa-dosa, tetapi kita cukup sibukkan dengan amal-amal saleh, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari satu ketaatan kepada taatan yang lain, maka kita akan jauh dari pelanggaran-pelanggaran yang bisa mendatangkan hukuman daripada pelanggaran tersebut. Nah, buku kita ini membedah khusus ya tentang 66 amalan pembuka pintu surga yang memudahkan kita masuk ke dalam surga. Alhamdulillah kita sudah membahas 4 ya, sebelum-sebelumnya tentunya ya. Dari poin tentang masalah, kalau kita lihat di daftar isi, kita membahas mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beramal sesuai dengan tuntunan kandungannya. Nah, ini sudah panjang lebar kita jelaskan, dan jangan sampai poinnya, jangan sampai Bapak Ibu membatalkan syahadatnya. Yang membatalkan syahadat itu seperti berbuat syirik, berbuat kekufuran, ya, menyekutukan Allah, kayak banyak orang pergi dukun, minta jasanya jin-jin, nah, sihir, ini kan bisa membatalkan keislaman ya. Atau dia ragu, benar nggak sih ada surga, benar nggak ada neraka, benar gak Allah itu ada, malaikat ada, ini bisa membatalkan nanti, gak boleh ada ragu, keimanan harus penuh keyakinan. Begitu juga dengan Muhammad Rasulullah, sudah panjang lebar juga kita jelaskan bagaimana kita yakin itu adalah utusan Allah, dan kita wajib mengikuti ajarannya, kita menjadikannya sebagai suri tauladan. Kemudian yang kedua, beriman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Tadi ini yang sedikit kita singgung ya, bagaimana kita terus sibuk dari satu ibadah ke ibadah yang lain dan jauh dari kemaksiatan. Yang ketiga, mengerjakan kewajiban dalam Islam, fokus memperindah dan mengemas dengan baik kewajiban-kewajiban kita. Kemudian yang keempat, mengamalkan Asma'ul Husna. Ini yang terakhir kita bahas yang lalu, nama-nama Allah yang mulia ya. Walaupun dikatakan ada Asma'ul Husna, nama-nama yang mulia, ada disebutkan dalam hadis 99, tetapi tidak terbatas 99 karena nama-nama dan sifat Allah jauh lebih banyak daripada itu. Kemudian kita akan masuk sekarang insya Allah tentang masalah membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ini amal yang kelima yang paling cepat membuka pintu-pintu surga atau memudahkan kita masuk ke dalam surga, lebih mengenal Al-Quran dan juga mengamalkan. Di situ ada penjelasan 3 surah khusus dipilih, surah ayat kursi dari Al-Baqarah, surah Al-Mulk dan surah Al-Ikhlas. Walaupun semua surah-surah Al-Quran mulia, namun di sini penulis fokus membahas nanti keutamaan 3 surah ini. Baik. Kedepannya insya Allah kita akan lanjut terus 67 sampai 66 ya. Bagian-bagian bukunya bisa melihat di halaman 17 bahasan kita tentang masalah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Tidak asing di telinga setiap muslim Al-Quran. Dan kita tidak asing juga dengan fisiknya. Kita tidak asing dengan aplikasi-aplikasi yang banyak di-download misalnya. Mungkin orang di antara kita di handphonenya ada aplikasi Al-Quran. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Kita sudah sering membacanya, ya, kita sudah sering mentadabburi ayat-ayatnya, mengambil hukum-hukumnya, gitu ya, memahami makna dan pesan ilahi di situ, juga menghafal serta mengamalkannya. Karena 4 hal ini merupakan hak Al-Quran dari kita. Ya, Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian bisa menjadi penolong buat kita kalau kita lakukan 4 hal ini. Kalau kita, atau menjadi masalah buat kita kalau kita justru menjauhinya ya, karena memang nanti Al-Quran menjadi hujjah, argumentasi penolong pada hari kiamat bagi yang mengamalkan dan membacanya, atau sebaliknya dia akan menjadi penyebab orang celaka karena justru menjauhi Al-Quran, tidak mau tahu isinya, tidak mau tahu bacanya, tidak mau tahu, tidak pernah praktikin amal pesan-pesannya,
semua itu akan jadi masalah buat dia, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Baik, jadi 4 hak ini. Yang pertama, Bapak Ibu harus selalu membaca. Ini pernah kita titik beratkan dan saya ingatkan kembali, ngerti nggak ngerti artinya baca saja. Khatam berurut dari surah nomor 1 Al-Fatihah, surah nomor 2 Al-Baqarah, surah nomor 3 Al-Imran, nomor 4 An-Nisa, nomor 5 Al-Ma'idah, nomor 6 Al-An'am, terus sampai nomor surah 114. Baca, ngerti nggak ngerti artinya. Dan ini konsekuensinya adalah Bapak Ibu harus menguasai juga tata cara bacanya. Bermula dari penyebutan huruf hijaiyahnya harus benar. Ya, 28 huruf hijaiyah itu harus semuanya benar penyebutannya, bisa membedakan mana alif sama ain, bisa membedakan mana ta sama to, bisa membedakan mana tha, ya, zal, zai, sin, shin, za, ya misalnya itu ada perbedaan, bisa membedakan mana ha, mana kha, mana ha. Ini semua punya kandungan makna, ya, karena kalau kita mengubah bacaan tersebut beda huruf saja maka beda makna. Beda huruf saja maka beda makna. Dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi kita jangan sampai salah. Ini sering kami kasih contoh di pengajian-pengajian. Hamada, kalau Bapak Ibu baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillah, hamada yahmadu, ya, memuji Allah, segala puji bagi Allah. Ha pakai ha. Ha itu sedikit ada angin dari mulut, ya. Tapi kalau Bapak Ibu ganti menjadi ha, ya, maka Anda membaca Alhamdulillah, itu artinya kematian untuk Allah. Jadi berubah makna. Jadi nggak boleh kita sembarangan. Rabbil alamin pakai ain, alamin, Tuhan alam semesta. Kalau kita bilang Alhamdulillahi Rabbil alamin, segala puji dan puja kehadirat Allah, Tuhan alam semesta, pakai ain, alamin. Tapi kalau Bapak Ibu bantil menjadi hamzah, Rabbil alamin, Tuhannya orang-orang sakit. Berubah makna, ya. Membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi ada perbedaan antara zal, idza, lidah ditekan di atas, ya, di gusi kita bagian dalam atau di langit-langit mulut kita, zal, idza, dan zainya itu lidahnya bergetar. Idza zulzila, sewaktu bumi kami goncangkan dengan keras pada hari kiamat. Tapi kalau kita tidak bedain, kita bacanya pakai sin, isa sulsila, silsila sulsila, itu ya bisa berarti bersambung-sambung, ya, jadi berbeda makna. Jadi banyak sekali makna yang berubah hanya karena tidak menguasai huruf hijaiyah. Oleh karena itu dahulukan untuk belajar ini, ya, tahsin Al-Quran, menguasai. Dan sekarang bisa online, banyak sekali bisa dengarin dengan searching di YouTube, di Instagram, tata cara baca yang benar, huruf hijaiyah, banyak sekali panduannya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar. Oh, saya tidak ada guru yang bisa ngajar. Nah, itu bukan alasan. Kenapa Anda bisa nonton segala macam cuplikan di Instagram tapi tidak bisa nonton cuplikan tentang masalah pembacaan Al-Quran? Ini nggak benar, gitu kan? Jadi harus bisa menguasai huruf-huruf hijaiyah tersebut. Banyak sekali di YouTube, di Instagram saya pernah lihat banyak sekali yang mana anak muslim masih muda-muda, masya Allah, di negara kita yang coba mengajarkan masalah makharijil huruf, penyebutan huruf yang benar, ya. Nah, ini yang pertama tentang masalah membaca, dan ini berurut di khatam surah nomor 1, 2, 3, 4 sampai selesai, ya. Para sahabat ada yang mengkhatam 3 hari sekali, ada yang 7 hari sekali, ada yang 2 pekan, ada yang sebulan, paling lama 40 hari sekali. Kemudian yang kedua adalah mentadabburi. Tadabbur ini maksudnya merenungi makna-maknanya, pesan-pesan ilahi di situ, ya. Dan ini kita bisa lakukan dengan 2 hal, membaca dengan terjemahan atau mendengar dengan terjemahan. Ya, kami sarankan semua orang-orang kita, karena yang belum bisa bahasa Arab tentunya, ya, dan umumnya kita memang belum bisa bahasa Arab, maka kita tahu terjemahannya. Jadi baca dengan terjemahan atau dengar di mobil misalnya, di rumah diputar tilawah Al-Quran supaya rumah itu hidup suasananya dengan ayat-ayat Al-Quran, sering terdengarkan. Baik kita, pasangan kita, anak-anak, pembantu rumah tangga, semua biasa mendengar tilawah Al-Quran, tetapi supaya meresap dalam hati harus tahu terjemahannya. Jadi kalau searching di Google pun atau misalnya di media umum, di medsos secara umum, selalu Quran misalnya surah Maryam dan terjemahannya. Nah, gitu. Di YouTube nanti dengar. Jadi tahu apa pesannya surah tentang itu, gitu, ya. Nah, untuk tadabbur ini tidak harus berurut seperti poin pertama. Kalau poin pertama tadi kan mengkhatam berurut surah nomor 1, 2, 3, 4 sampai 114 surah Al-Quran. Kalau tadabbur tidak harus berurut, boleh Bapak Ibu pilih surah mana saja yang Bapak Ibu ingin mulai membacanya, ingin mulai tadabbur. Contoh ibu-ibu mau surah tentang perempuan, surah Maryam, surah An-Nisa misalnya, mulai dari situ nggak masalah, ya.
sampai selesai surah itu, nanti pindah surah lain. Atau kita penasaran pengen tahu apa sih pesannya Allah, kenapa ada surah-surah dalam Al-Quran nama-nama hewan. Ada Al-Baqarah sapi betina, ada An-Nahl lebah, ada An-Naml semut, ada Al-Fil gajah gitu ya. Ada Al-Ankabut laba-laba. Nah, kenapa Allah namakan itu? Coba kita nanti baca, itu tadabbur namanya. Kita coba merenung. Ya, di ayat keberapa nih Allah sebutkan tentang laba-labanya, tentang semutnya, tentang lebahnya. Nanti di situ sebabnya. Atau kita mau tahu tentang hari kiamat, ada surah Al-Qiyamah, ada surah Zalzalah. Kita mau tahu tentang nabi-nabi, nama-nama individu mereka ada, seperti nama Nabi Yunus, surah Yunus, kemudian surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Muhammad. Kalau gabungan namanya surah Al-Anbiya. Nah, cukup banyak gitu ya. Jadi kita mau tahu apa saja banyak dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang selalu relevan, dan kita mau informasi apapun ada. Informasi tentang umat-umat sebelum kita lengkap, yang selamat ikut nabi-nabi, yang binasa, itulah sejarah yang sebenarnya, histori manusia yang sebenarnya. Kemudian apa yang kita butuhkan untuk sekarang kehidupan kita, makanan halal, minuman halal, pergaulan, pendapatan, juga ada hukum-hukum yang kita butuhkan. Apa yang harus kita kerjakan, mana wajib, mana sunnah. Kemudian juga masa depan, dan prosesi kematian, tanda-tanda hari kiamat, kehidupan alam barzah, hari kebangkitan, timbangan amal, surga dan neraka, semua terinci. Jadi masa lalu ada, yang sedang sekarang ada, yang akan datang ada. Ini bukan buku seorang penulis yang bestseller atau seorang profesor nulis buku karena ilmunya dianggap di alam manusia sudah lengkap. Ini kitabullah, kitabnya Allah, Tuhan alam semesta. Maka nggak boleh hanya dipajang. Karena banyak suami istri pergi Madinah, Mekah, beli Quran yang bagus, dipajang dekat ranjangnya, gitu kan. Coba itu saja, bahkan bungkusnya pun belum dibuka-buka gitu ya. Nah, jadi cuma jadi pajangan, oh ini pernah beli di Madinah, ini pernah beli di Mekah, apa manfaatnya? Justru Al-Quran itu akan jauh lebih mulia pemiliknya kalau didapatkan lembarannya bahkan sudah lecek, kena seringnya dibuka. Itu benar, tidak apa-apa nanti ganti lagi Quran baru, gitu kan? Daripada dia masih selalu dalam kondisi bersih karena tidak pernah dibaca isinya. Ini sayang sekali, padahal pesannya sangat banyak ya. Jadi yang kedua itu tadabbur, dan ini tidak usah banyak-banyak, 10 ayat per hari. 10 ayat per hari ya. Itu sesuai dinukil dari perkataan para sahabat. Mereka mengatakan, kami tidak pernah melewatkan dalam sehari 10 ayat Al-Quran kecuali kami sudah membacanya, mentadabburi, menghafal, lalu mengamalkan isinya. Jadi kalau misalnya satu hari, Bapak Ibu mulai per hari ini misalnya, saya mulai mau tadabbur 10 ayat, ya kan? Satu hari 10 kali 30 hari dalam satu bulan, berarti satu bulan Bapak Ibu punya 300 ayat, sudah ditadabburi. Cuma baca dengan terjemahannya, dengar dengan terjemahannya. Kalau di Quran terjemahan kita itu ada sebab turunnya, sebab nuzul, ada tentang masalah tambahan tafsirnya, perkataan ulama tentang makna ini, makna itu kita baca. Itu namanya tadabbur. Ya, 10 ayat saja. Kalau sehari 10 ayat, berarti satu bulan 300 ayat kalau 30 hari. Satu tahun kalau kita kali 12, ini kalau kita anggap setiap bulannya 30 hari, berarti kita punya kurang lebih 3.600 ayat sudah kita tadabburi dalam satu tahun. Al-Quran itu 6.000 ayat sekian, berarti tidak sampai 2 tahun Bapak Ibu sudah selesai mengkhatam Al-Quran dengan tadabburnya, hanya dengan 10 ayat. Mau lebih ringan lagi, 10 ayat itu dibagi, habis subuh 2 ayat, habis duhur 2 ayat, habis asar 2 ayat, habis maghrib 2 ayat, habis isya 2 ayat, 10 ayat. 2 ayat itu sebentar sekali, bahkan lebih cepat daripada kita cuma sekedar membaca dan membahas WA teman kita, gitu kan. Itu cukup ya, artinya 10 ayat. Bagaimana Ustaz kalau saya mau lebih? Pelan-pelan dulu, 10 ayat aja dulu ya. 10 ayat itu sudah padat sebenarnya ya, karena kita betul-betul cari tahu tentang semua kandungan makna ayat tersebut. Nah, seperti itu. Kalau bisa ditulis ada faedahnya, itu bagus banget ya. Kemudian yang ketiga adalah kita menghafal Al-Quran. Menghafal, jadi usahakan hafalan-hafalan surah kita bertambah. Jangan lewat 1 tahun kecuali kita sudah menambah, walaupun surah-surah pendek. Jangan inna ata'ina wal asr terus, gitu kan. Coba tambah dengan surah-surah lain. Bisa kalau mau, gitu kan. Sama metodenya mirip dengan tadabbur. Kalau menghafal Bapak Ibu sekalian tidak harus berurut seperti poin pertama. Tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, tidak harus berurut. Boleh surah mana saja. Surah mana yang Bapak Ibu suka. Oh saya mau tahu tentang Al-Qiyamah, surah tentang kiamat, ya sudah, saya mau hafal itu saja, tidak apa-apa. Mulai dari situ. Oh tentang An-Naml tadi, semut, tentang An-Nahl, tidak apa-apa, mulai dari surah itu aja. 10 ayat per hari, tidak usah lebih. Sama tadi metodenya, dibagi setiap habis sholat 2 ayat saja. Hafal 2 ayat, habis subuh 2 ayat, habis duhur 2 ayat, satu hari 10 ayat. Dan supaya tidak dilupa dipakai dalam surah-surah sunnahnya.
Kalau 10 ayat itu Bapak Ibu pakai misalnya di sholat duha 2 rakaat. Rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat. Kan sudah selesai 10 ayat. Nanti dibaca lagi di qobliyah duhur, di ba'diyah duhur, di 2 rakaat pertama duhur, di qobliyah asar, di 2 rakaat asar, di qobliyah maghrib, di ba'diyah maghribnya. Karena kalau maghrib, misalnya kalau kita sholat berjamaah ya sudah kita ikut imam. Tapi qobliyah dan ba'diyah kan ibu bapak sholat sendiri. Qobliyah dan ba'diyah isya juga sama. Di tahajud juga begitu. Maka dengan sering diulangi, belum lagi ibu kalau lagi masak, belanja, lagi di jalan, tilawakan aja Al-Quran yang dihafal. Ulangi aja surah Al-Masad, surah At-Tin, surah apa saja ya. Kita ulang-ulangi, Ad-Duha, Asy-Syams dan seterusnya, kita ulang-ulangi. Nah, mengulang-ulangi ini hafalan akan lebih bertahan ya. Dan usahakan targetnya mungkin untuk lebih mudah, setiap tahun lah bertambah minimal, gitu kan. Kalau bisa mundur nanti sebulan sekali bertambah. Nanti mundur lagi sebulan sekali, sudah bisa sepekan sekali. Nanti kalau sudah melancar, baru setiap hari Anda tambah baca atau hafalannya, gitu ya. Yang jelas targetkan, niatkan saja supaya bisa menghatam dan menghafal 30 juz. Kita nggak kagetin langsung hafal 30 juz, tapi dengan kita cicil bisa. Tidak ada halangan dalam menghafal ini dari faktor umur. Oh, saya sudah terlambat, saya sudah tua, nggak ada, itu tuh omong kosong. Banyak sahabat Nabi masuk Islam umurnya 60 tahun, 70 tahun bisa hafal Quran. Masalahnya mau atau tidak, kan gitu. Karena menghafal Quran ini derajatnya akan sangat tinggi di surga, nanti akan kita bahas di buku kita, insya Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah mengamalkan isinya. Nah ini hak-hak Al-Quran yang tidak boleh luput dari kita. Praktekin isi Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, poin di nomor 5 membaca. Sebenarnya di sini membaca masuk dalamnya, kalau membaca itu berarti dia baca, dia tadabbur, ya kan? Dan dia hafal, itu sudah masuk sebenarnya di situ. Dan juga mengamalkan Al-Quran, praktikin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar seperti ini Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar duduk, dengarin, oh iya ya, tadi hadir pengajian, oh begitu ya, terus gak dipraktikin, sayang banget. Karena tujuannya belajar untuk dipraktikin dalam hidup kita. Saya akan bacakan dulu apa yang dikatakan oleh penulis. Di halaman 17 di poin 5, masalah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Hadis yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran dan mengamalkannya diantaranya adalah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, Amr ayahnya, Amr bin As juga sahabat. Makanya kita bilang radhiyallahu anhuma, dua-duanya semoga Allah ridhahi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'u biha. Akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran, baca dan naiklah, bacalah dengan perlahan-lahan sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena sesungguhnya derajatmu berada pada akhir ayat yang engkau baca. Al-Mubarakfuri berkata, kita baca dulu di sini apa yang ditulis oleh penulis, baru nanti kita tambah dengan syarah atau penjelasannya. Al-Mubarakfuri nama orang, Bapak Ibu sekalian ya. Al-Mubarakfuri nama seorang ulama atau istilah nama beliau, berkata, yuqal, di potongan hadis di atas tadi akan dikatakan, yakni saat masuk surga. Li sahibil Quran, kepada ahli Al-Quran, yakni yang senantiasa membaca dan mengamalkannya. Warqi, naiklah. Ini bentuk perintah dari kata raqa yarqa atau yarqi. Maksudnya adalah naiklah ke tingkatan yang ada di surga. Baik, ini hadis pertama yang diangkat oleh penulis. Hadis ini terjadi perselisihan pendapat ulama tentang masalah siapa yang dimaksud dengan orang-orang ini. Karena orang-orang ini nanti kalau masuk surga, sebelum dia nikmati istanahnya, Allah angkat derajat mereka. Dengan cara Allah suruh membaca Al-Quran yang selama ini dibaca di dunia. Setiap kali dia baca, satu ayatnya dinaikkan satu derajat. Terus aja begitu, sampai dia tiba nanti di tempat tertingginya surga. Sebagian ulama mengatakan, dinukil dari Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau tingkatan surga itu sejumlah ayat Al-Quran. Sehingga orang yang biasa membacanya dan mengkhatamnya, orang yang menghafal dan mengatakan, berarti pasti tempatnya paling tertinggi di surga. Karena satu ayat akan satu derajat. Berarti dia kalau biasa mengkhatam, apalagi menghafalnya, maka dia akan sampai ke tempat tertinggi. Jadi berarti cara yang terbaik meninggikan derajat di surga adalah banyak membaca Al-Quran. Nah seperti itu.